Ini adalah tanaman jahe guys. Ini jahe kampung, atau biasa juga orang sebutnya ini jahe padi, yang biasa digunakan untuk rempah-rempah atau masakan sehari-hari. Kenapa saya tanam di polybag atau di karung seperti ini? Karena lahan yang saya miliki itu cukup sempit, dan keuntungan dengan menanam jahe di dalam karung ini memungkinkan saya untuk dapat menanam lebih banyak jahe, tapi di lokasi yang sempit yang seperti ini guys. Nah, seperti yang dilihat dalam karung ini adalah jahe yang baru saya pindahkan dari rimpang yang baru ditukan disemai. Kalau udah berada di dalam karung seperti ini, dia cepat besarnya guys. Kemarin itu mula-mula baru dipindahkan itu seperti ini. Nah, ini baru dipindahkan baru beberapa hari, dan ini yang udah ditanam selama 3 minggu. Lalu ini adalah jahe. Ini umurnya udah lumayan lama. Ini sudah saya pindahkan di dalam karung ini selama kurang lebih ini sudah 2,5 bulan guys. Nah, ini penampakannya. Ini kemarin baru pas dipindahkan itu cuma 1 batang, dan ini udah bertunas. Ini sudah ada 6 tunas atau 6 cabang. Keunggulan dari menanam jahe di dalam karung ini yang saya lihat sendiri yaitu perawatannya itu lebih mudah guys. Ini seperti gulma. Nah, seperti ini. Ini kalau gulmanya udah agak tinggi itu kita gampang cabut, kita gampang membersihkan pangkal dari jahenya tersebut. Kemudian untuk proses penambahan tanah atau pupuk untuk jahe ini sendiri itu lebih gampang. Nah, cara melihat apakah jahe kita itu sehat atau sakit atau ada masalah jamur bisa dilihat dari daunnya ini guys. Nah, seperti ini daunnya kan sehat, tidak menguning dan tidak menggulung, dan tunasnya pun itu sehat, daunnya akan tumbuh. Kemudian kita lihat dari batangnya itu hijau. Ini menandakan nutrisi yang ada pada media tanam itu cukup dan bagus untuk jahe. Ini menandakan bahwa jahe kita itu sehat. Kalian jumpai batang jahe atau bibit jahe kalian itu seperti ini menandakan ini kurang sehat. Ini bisa berasal dari busuk batangnya busuk. Nah, seperti ini karena media tanamnya itu terlalu lembab dan menyebabkan tumbuhnya jamur di pangkal batang yang menyebabkan busuk dan daunnya menjadi kuning seperti ini. Yang mencegah terjadi pembusukan di pangkal batang seperti ini itu dengan memberikan pupuk kandang yang sudah difermentasi atau kotoran sapi yang telah menjadi tanah. Ini berfungsi untuk menghijaukan kembali daun jahe yang telah menguning seperti ini. Jahe, hal yang perlu sangat kalian perhatikan atau kita perhatikan bersama yaitu kadar dari tanah atau campuran media tanamnya. Nah, jahe sangat suka tanah yang gembur seperti ini karena jika jahe itu sudah besar nanti, maka ruas-ruas atau jahe, rimpang-rimpang jahenya itu akan besar-besar. Kemudian tanah yang rapuh seperti ini akan memungkinkan agar jahe tumbuh lebih sehat
dan rimpangnya lebih banyak. Nah, berbeda sekali dengan media tanam yang tebal. Nah, seperti ini agak kaku dan kurang bagus. Kalau dibiarkan seperti ini terus tanahnya yang tidak ditambahkan dengan media tanam yang rapuh, maka ini bisa menyebabkan gagal panen terhadap jahe, karena rimpang jahe tersebut akan tumbuh tidak ke samping, dia hanya akan menjadi akar dan memungkinkan tidak akan berisi rimpang jahe, dan itu akan membuat gagal tanam atau gagal panen di kemudian hari. Maka jika kalian menanam jahe, hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan yaitu media tanamnya ini, guys. Di sini media tanamnya menggunakan tanah panggang, arang sekam, dan pupuk kandang atau kompos. Cukup itu saja, tidak perlu menggunakan kimia. Dan jika tanahnya sudah seperti ini dan bibitnya sudah mulai tumbuh tunas, maka bulan berikutnya kalian bisa menambahkan kembali media tanamnya ini, guys, agar jahe tersebut lebih subur dan tunasnya akan tumbuh lebih banyak. Dengan banyak tunas tersebut akan memungkinkan rimpang jahe yang akan lebih subur dan akan lebih banyak. Jahe kampung ini sendiri, hasil panennya jika media tanamnya ini baik dan kesuburannya bagus, maka dalam satu karung ini bisa menghasilkan 5-7 kg rimpang jahe segar. Nah, untuk harga pasaran sendiri jahe ini untuk skala EC terbesarnya itu sekitar harga 25.000 per kilonya. Dan di sini saya menanam sebanyak 200 karung jahe. Nah, coba dibayangkan saja, kalau jahe ini tumbuh subur dan bagus, maka 200 karung ini dikalikan sebanyak 5 kilo dan dikalikan harga per kilonya itu 25.000. Ini adalah omset yang menjanjikan, karena jahe ini masa panennya dalam kurun waktu 8 atau 9 bulan. Bagaimana? Apakah kalian semua tertarik untuk menanam jahe ini? Kita tidak perlu memerlukan lahan yang begitu luas. Dengan lahan yang sempit seperti saya 7x3 meter ini saja, saya sudah bisa menanam sebanyak 200 karung jahe di samping pekarangan rumah saya. Wow, lumayan bukan? Nah, tips berikutnya dari saya dalam pemilihan bibit jahe. Jahe ini juga tidak sembarangan bibit, guys, karena jahe yang untuk bisa dijadikan bibit atau yang bisa untuk disemai, untuk ditanam kembali, yaitu jahe yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Kalau kemarin saya ini memilihnya umur yang sudah 13 bulan. Menanam jahe ini sebenarnya tidak ribet dan tidak sulit, apalagi kita tanam di dalam karung seperti ini. Sangat memudahkan kita dalam proses membersihkan jahe dari gulma. Kemudian hal yang agak sedikit lama itu yaitu dalam saat proses penyemaian jahe. Proses penyemaian jahe yang saya alami ini, dari mulai saya semai sampai bisa saya tanam ini membutuhkan waktu kurang lebih itu 8 minggu atau hampir 2 bulan ya, guys. Baru saya bisa memindahkannya ke dalam karung seperti ini. Namun setelah sampai di dalam karung seperti ini, pertumbuhannya itu menjadi lebih pesat, apalagi didukung oleh media tanam yang memenuhi kebutuhan si jahe ini sendiri. Nah, sekian dulu tutorial tanam jahe dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan seputar jahe dan menanam jahe, kalian bisa tanya kepada saya di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian silahkan subscribe. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum, bye bye.